Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taufik Khairuddin dengan NIM 6211420024. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang komunikasi olahraga, yaitu yang pertama sejarah komunikasi, yang kedua konsep dasar komunikasi, yang ketiga tujuan dan manfaat komunikasi. Langsung saja, yang pertama yaitu sejarah komunikasi. Perkembangan komunikasi terjadi di zaman sebelum Masehi dan juga pada masa Romawi. Sebagai perkembangan dari zaman Yunani kuno sekitar tahun 500 sebelum Masehi sampai 5 Masehi. Mengalami kendala karena pada masa itu Romawi mengalami masa kegelapan. Padahal masa kegelapan yang terjadi di Eropa merupakan sisi lain dari masa keemasan peradaban Islam, di mana pada masa ini perkembangan ilmu pengetahuan termasuk aktivitas komunikasi cukup signifikan. Kemudian fenomena komunikasi berkembang pula pada awal ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg 1457. Padahal pada abad-abad sebelumnya aktivitas komunikasi yang berkembang cukup pesat yang berlangsung di zaman pertengahan atau persebaran agama. Mungkin masa ketika ditemukannya mesin cetak itu sendiri terjadi di zaman Renaissance, di mana pemikiran-pemikiran ilmuwan telah bebas dari dogma-dogma agama. Selanjutnya yang kedua yaitu konsep dasar komunikasi. Komunikasi merupakan sarana paling utama dalam kehidupan manusia, yang berarti tak ada seorang pun yang dapat menarik diri dari proses ini baik dalam fungsi sebagai individu maupun makhluk sosial. Komunikasi itu sendiri ada di mana-mana, seperti di rumah, di sekolah, kantor, rumah sakit, dan di semua tempat yang melakukan sosialisasi. Dapat diartikan, hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia selalu ada komunikasi. Jadi, komunikasi merupakan hal terpenting dalam setiap kehidupan manusia. Komunikasi dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan berbicara langsung dengan lawan bicara. Komunikasi ini sangat efektif untuk mengetahui respon lawan bicara, yang mana dapat mengetahui lawan bicara tersebut menerima atau tidak menerima pesan yang kita sampaikan. Kemudian selain itu ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi ini biasanya dilakukan melalui media, seperti melalui email, surat, maupun SMS. Komunikasi tidak langsung memang efisien, tapi lebih dianjurkan untuk melakukan komunikasi secara langsung, karena kedua belah pihak dapat lebih memahami informasi yang disampaikan. Selain itu, lebih mengenal karakteristik lawan bicara kita, sehingga risiko salah paham dapat diminimalisir. Yang selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, informasi mudah dipahami. Suatu hal yang disampaikan oleh komunikator bisa mudah dipahami oleh komunikan, di mana tugas seorang komunikator adalah menjelaskan pesan utama secara jelas dan sedetail mungkin. Dengan demikian, komunikasi dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Yang kedua, memahami sesama individu. Dengan berkomunikasi, maka setiap individu bisa memahami individu lain menggunakan kemampuannya untuk mendengar suatu hal yang sedang dibicarakan oleh orang lain, atau sebagai subjek untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, pesan mudah diterima orang lain. Komunikasi bertujuan agar pesan yang disampaikan mudah diterima orang lain, sebab komunikasi yang dipadukan pendekatan persuasif merupakan cara supaya gagasan lebih mudah diterima orang lain. Penyampaian itu akan terlihat baik jika kita bisa mengkomunikasikannya dengan benar. Yang keempat, menggerakkan orang lain.
Komunikasi juga bertujuan untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan suatu hal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Dengan kata lain, komunikator merupakan seorang atau sekelompok yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Selanjutnya, yaitu manfaat dari komunikasi. Yang pertama, memahami semua informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, komunikasi dapat mempererat tali persaudaraan baik secara pribadi, golongan, kelompok, bangsa, maupun negara. Yang ketiga, dengan berkomunikasi, kita bisa mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, komunikasi sangat penting bagi organisasi dalam melakukan serta menciptakan kerjasama yang baik. Yang kelima, komunikasi dilakukan sebagai proses sosial berwarga negara. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.